Lihat Anda saja sebagai orang Katolik, sesamamu itu berbunga-bunga, rasanya adem, seadem AC inilah setidaknya ya. Tapi rodok panas sithik ya, berarti kudu ditambahi meneh. Tahun depan tambah lagi ya. Supaya tambah adem. Nek umate adem, romone adem, berarti kira-kira tahun depan ditambah lagi. Kira-kira demikian. Karena kalau orang adem kan gampang toh. Romo tak kasih ya, ini Romo untuk kasih ya. Untuk pembinaan wis dinar ya. Orang adem demikian. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang pasti akan merasa senang punya tanah sendiri, rumah milik sendiri, sertifikat atas nama pribadi. Bahkan orang yang sudah punya rumah yang megah pun masih menginginkan tambah lagi. Karena demikianlah naluri manusiawi. Apakah salah? Menjadi benar kalau memang itu sesuai kebutuhan pokok dan juga untuk kebahagiaan orang lain pula, dengan maksud tujuan untuk kesejahteraan hidup bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus senantiasa memberikan peneguhan supaya kita hanya selalu bergantung, berharap kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan kepada para muridnya dan orang banyak termasuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana pada waktu itu orang-orang mengagumi bait Allah tetapi mengesampingkan saudaranya. Bait Allah itu memang megah dan sungguh patut dikagumi. Kekaguman, keterpesonaan itu sifatnya tidak panjang, pendek saja. Saya kagum dengan dia. Jangan berhenti pada kagum, tetapi juga sampai pada titik terinspirasi oleh pikirannya, oleh hatinya, kelemah lembutannya. Termasuk juga mengagumi bangunan, jangan berhenti pada wah megah, tetapi ikut merawatnya, memeliharanya. Itu yang diperlukan, dan sekaligus menjadi tempat pengingat tanda bagi kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, menghormati orang lain. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bisa kita mencintai Allah yang tidak kelihatan samar-samar. Dan Tuhan perintahkan, cintailah sesamamu yang kelihatan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang berpegang teguh pada imannya, percaya pada Yesus, dia akan mampu bertahan. Dan dia akan dikaruniai kata-kata hikmat untuk menghormati kemanusiaan, menghormati kebersamaan, menghormati kerjasama, menghormati karya orang. Tidak cepat-cepat untuk melakukan pembelaan atau menjelekkan karya orang. Bagaimana orang selalu ditambahkan dengan pemikiran yang positif. Dimulai dari keluarga. Anak datang menunjukkan nilainya, loh kok jelek, padahal nilainya 8. Karena harapan pemikiran diri mintanya 100. Mengapa sulit untuk menunjukkan rasa hormat? Ya karena imannya kurang begitu kuat, sehingga tidak bisa melihat kehadiran Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini terus merongrong diri kita, saudara-saudariku yang terkasih, maka kita akan mudah terkejut, kaget,
gagap, gugup, tidak percaya diri karena tidak punya pegangan. Orang yang beriman itu punya pegangan. Dipaiti ora apa-apa, disimpen ning jero ati. Dimarahi, didengarkan, mungkin ada sesuatu yang kurang, diperbaiki. Meskipun nilainya 8, ya kurang, diperbaiki. Tidak segera melakukan pembelaan diri. Dirampok, terjadi peperangan, terjadi konflik, dia tidak segera cepat untuk merespon kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia tetap berpegang teguh pada imannya, menghadapi dengan ketenangan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita supaya semakin hati-hati dengan situasi yang ada di sekitar. Itu pasti terjadi entah kapan. Gempa bumi, banjir, longsor, bahkan mencederai martabat orang lain, bahkan diri kita yang tidak pernah diterima oleh orang-orang sekitar. Itu pasti terjadi entah kapan. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah bangunan hidup rohani kita ini bukan semata kesalehan. Tindakan-tindakan iman perlu kita perkuat. Membuat tanda salib itu tindakan iman. Menyatakan aku percaya itu tindakan iman. Datang ke gereja, menyapa orang, duduk dengan khidmat, mendengarkan sabda, merayakan ekaristi, itu tindakan iman. Di dalam iman ada harapan, pertumbuhan, supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan, menolong orang lain, bahkan sampai kita sendiri mengalami kesulitan. Itu juga tindakan iman. Bahkan mengambil sampah-sampah yang ada di dalam gereja maupun di luar gereja, terlihat tampak konkret. Misal ada teks misa jatuh, diambilnya tanpa harus bertanya siapakah yang membuang, atau bertanya siapakah yang membiarkannya, bertanya siapakah yang tanpa sengaja teks misa jatuh di tanah. Dia ambil, itu tindakan iman. Membantu anak-anak untuk semakin khidmat di dalam doa pribadi maupun doa bersama, itu juga tindakan iman. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah kekuatan hidup Kristiani. Tidak hanya sendiri-sendiri tetapi bersama-sama. Mendoakan orang lain yang sakit, mendoakan orang lain yang baru saja menikah, mendoakan orang lain yang istrinya hamil, mendoakan orang lain yang baru melahirkan, bahkan memberikan rezeki secukupnya dengan motif keikhlasan. Itu juga tindakan iman. Nah, inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa anak manusia pasti datang. Tetapi adakah iman di dunia ini ketika ia datang? Ataukah kita masih dalam situasi disposisi batin, belum minta maaf pada orang yang saya lukai hatinya, tertinggal, tiba-tiba orang yang dikasihinya telah meninggal dunia, tertinggal oleh pasangan hidupnya, pernah menampar dan pernah menyelingkuhi, belum minta maaf, belum mengaku dosa, terjadi penyesalan. Sebelum itu terjadi, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kebahagiaan kita adalah pondasi dasar hidup rohani, tiang penyangga hidup rohani. Kita menyadari, paham benar ekaristi, sumber dan puncak, paham benar. Tetapi sungguhkah itu
menjadi daya kekuatan semenjak sebelum terjadinya Ekaristi. Kita sudah menyiapkan batin, membersihkan diri, melayakkan diri, memantaskan diri. Romo, saya habis selingkuh, baik mengaku dosa. Saya habis menampar suami saya. Kamu seorang istri bisa menampar suami? Iya, suami saya lembek-lembek aja. Romo, tampar aja nggak apa-apa itu. Saya mengaku dosa. Saya habis jewer telinga anak saya sampai merah. Baik, jangan diulangi lagi ya. Ya Romo, saya berjaga-jaga, berhati-hati, dan sekarang saya akan meningkatkan hidup rohani saya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai terlambat, apalagi merasa punya jaminan, garansi. Nanti saja kalau sudah lansia saya akan melayani gereja. Nanti saja kalau saya dipilih jadi RT, kalau pas saya sudah lansia. Sekarang saya masih repot sekali. Repot dengan pekerjaan, repot dengan anak-anak, repot dengan suami, repot dengan istri, sibuk pokoknya. Adakah iman ketika anak manusia itu datang, pengalaman personal, yaitu orang meninggal dunia secara pribadi, pengalaman komunal, yaitu berakhirnya akhir zaman ini. Dan adakah iman yang didapati oleh Tuhan Yesus? Karena pokok iman Katolik bukan semata kesalehan pribadi. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu Tuhan, kami mohon ampun. Jadi kalau selamat, dalam doa pembukaan itu bagus, kerajaan dan selamat. Arti selamat berarti taat kepada Bapa, percaya pada ajaran Tuhan Yesus, dan hidupnya, penderitaannya, wafatnya, dan kebangkitan, itulah penebusannya, dan akan ikatan cinta kasih Roh Kudus. Dan itu kekuatan kita bersaudara satu sama lain, menghadirkan damai bagi yang lain. Lihat Anda saja sebagai orang Katolik, sesamamu itu berbunga-bunga, rasanya adem, seadem AC inilah setidaknya ya. Tapi rodok panas sih ya, berarti kudu ditambahi meneh. Tahun depan tambah lagi ya, supaya tambah adem. Nek umate adem, romone adem, berarti kira-kira tahun depan ditambah lagi. Kira-kira demikian. Karena kalau orang adem kan gampang toh. Romo ya, ini Romo untuk untuk pembinaan wis dinar ya. Orang adem demikian. Kira-kira demikian. Kalau panas itu ngono sithik-sithik tarian, sithik-sithik tarian, mesti tarian. Lah awake dhewe iki uripe saka tarian ku piye? Ora nimbun. Tapi hidupnya ya dari situ. Siap untuk menjaga keademan, ayam tentrem hati kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian semakin kita dikuatkan untuk membangun kerajaan kebersamaan dengan cinta yang diberikan oleh Tuhan, satu sama lain saling menghormati dan membantu. Sudah berhenti konflik antara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.